pada murid dalam mewujudkan student agency yang diselenggarakan oleh tim kreatif dan pengembang konten bersama dengan Dinas Pendidikan MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk menyambut antusias peserta pada acara hari ini, kami mohon izin Bapak Ibu peserta webinar untuk mengantarkan jalannya webinar pada siang hari ini, yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riyadmi SPD MPD selaku Ketua MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Budi Simaryatmo SPD MPD selaku Ketua Tim Kreatif 01 Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Mengawali pada kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, terus kemudian dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars Kreasi. Yang ketiga, laporan Ketua Panitia Bapak Budi Simaryatmo SPD MPD. Kemudian acara yang keempat, sambutan Ketua MKKS Suprayon 01, Ibu Riyadmi SPD MPD. Acara yang kelima, paparan narasumber oleh Ibu Rahayu Widayanti SPD MPD yang nanti akan dipandu oleh moderator. Kemudian acara yang keenam, sesi tanya jawab, dilanjutkan acara yang ketujuh yaitu penutup. Kemudian untuk menginjak acara yang berikutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars Kreasi. Monggo Pak Gatot.
Kita lanjutkan acara yang ketiga, itu laporan Ketua Panitia Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Cek, cek sound, Mbak Onika bisa Ya, terdengar ya? bisa. Jelas, Pak. Ya, ya. Terima kasih Bu Bapak sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang Waalaikumsalam warahmatullahi hormat wabarakatuh. Ketua MKKS Suprayo 01 Kabupaten Wonogiri, Ibu Riyadmi SPD MPD, yang kami hormati narasumber pada kesempatan siang hari ini, Ibu Rahayu Widayanti SSI MPD, yang beliau juga Kepala SMP Negeri 3 Sidoarjo Wonogiri, yang kami hormati seluruh peserta webinar tim kreatif Suprayo 01 Kabupaten Wonogiri yang pada siang hari ini mengambil tema pembelajaran berpusat pada murid dalam mewujudkan student agency. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, sempat bisa bersilaturahmi walaupun secara daring dalam webinar peningkatan kualitas maupun mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Ibu Bapak sekalian, kami laporkan Ibu Ketua MKKS Suprayo 01, Ibu Riyadmi, bahwasanya webinar kedua ini merupakan rangkaian dari kegiatan program webinar yang sudah kita rencanakan. Bahwasanya di tahun 2025 ini, di semester 1 kita mengadakan 3 kali pengembangan diri. Ya, pengembangan diri dalam rangka peningkatan profesional kita, peningkatan mutu pendidikan, dalam rangka tentunya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Wonogiri. Nah, nanti ke depan pendidikan di Kabupaten Wonogiri dengan jargonnya bahwasanya mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri, sejahtera dengan semangat gurunya wijinya, kita bersama di dunia pendidikan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, nanti tentunya dari narasumber yang tentunya sudah kita ketahui bersama, beliau juga termasuk kepala sekolah dan dulu GTK yang luar biasa. Kemarin juga mendapatkan penghargaan, Bu Bapak, dalam rangka rangkaian lomba GTK yang berprestasi juara 2 seperti itu. Dan kemarin dari Bu Rahayu juga ini merupakan tema yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana beliau mengkondisikan sekolah, mengkondisikan murid itu betul-betul menjadi jiwa kepemimpinan di sekolahnya masing-masing, dan nanti tentunya membawa nama baik pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Nah, ini mari kita bersama, walaupun maaf Ibu Bapak, sekarang tidak ada tuntutan secara real kita harus mengupload sertifikat seperti itu, tapi kita diharapkan mengikuti kegiatan webinar, mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi ini tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan rencana kerja maupun kebutuhan pengelolaan kerja, tetapi juga peningkatan diri kita, peningkatan mutu pendidikan kita. Dengan pendidikan yang bermutu, dengan pendekatan deep learning-nya, bagaimana kita melakukan pembelajaran secara mendalam untuk mewujudkan jiwa-jiwa kepemimpinan student agency di sekolah kita masing-masing. Makanya tim kreatif Suprayo 01 secara konsisten memfasilitasi panjenengan semua. Nah, ini merupakan bukti bahwasannya kita bersama berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Dan tentunya kami dari panitia selama proses webinar kemarin
baik webinar secara kombinasi luring daring di aula dinas maupun rangkaiannya di webinar kedua, kalau ada hal-hal dalam penyelenggaraan maupun fasilitas dari kami, tentunya kami dari panitia minta maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua seperti itu. Dan kami nanti di semester 1 Bapak Ibu tetap melakukan progres walaupun dalam 1 tahun itu kan kita hanya melakukan proses pengolahan kinerja hanya 1 kali, tetapi dalam pengembangan kompetensi karena ini juga merupakan untuk kita semua. Insya Allah nanti kita dari tim kreatif akan memberikan tema-tema yang sekiranya tema ini mendorong kita agar mampu dalam peningkatan kompetensi kita, khususnya dalam hal pendidikan, dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Itu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, dan di sini nanti tetap masih ada bonus Bapak Ibu, bonus kaos t-shirt kreasi bermutu seperti itu. Jadi melakukan proses kegiatan webinar ini tidak hanya ilmu tetapi door prize kita berikan agar nanti terjalin suasana yang tidak tegang, dan tentunya dengan kreasi mari kita berbagi ilmu bersama. Itu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua atas kepercayaannya kepada kami dalam bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Seperti itu yang bisa kami sampaikan Bu Ketua MKKS dan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua MKKS Suprayon 01 Wonogiri, yaitu Ibu Riyadmi SPD MPD. Kepada Ibu Riyadmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita tidak lupa untuk selalu berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan insya Allah juga rezeki yang halal bagi kita. Dan semoga di hari ini nanti kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah juga bisa melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita lebih baik dan lebih benar lagi. Mohon maaf nih Bapak Ibu, sebenarnya saya malu untuk menampakkan wajah saya. Karena kan ini mata saya itu membesar, jadi tidak tahu kenapa, baru saja tadi. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sama sekali jangan melihat ke mata. Yang pertama, terima kasih untuk Bu Rahayu, SFI MPD, semoga sukses selalu Bu Rahayu. Juga terima kasih untuk Pak Budi, sukses untuk SMP 5. Sukses juga untuk teman-teman semuanya. Beberapa hal saya ulangi lagi. Yang pertama, bahwa kemarin kita sudah berbicara tentang deep learning yang sudah dikemukakan atau dinarasumbergi oleh Bapak Tamrin. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini kita juga akan menguatkan tentang deep learning tadi yang berpusat pada siswa, nanti sebagai student agency yang akan disampaikan oleh Bu Rahayu. Di materi kali ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa deep learning kan keterlibatan siswa. Jadi kita melibatkan siswa di pembelajaran itu sebenarnya sudah sejak zaman dulu ya. Sejak zaman dulu kita selalu melibatkan peserta didik. Kalau di SMP 1, SMP 2, saya percaya keterlibatannya itu mungkin lebih dari 50%. Misalnya bertanya. Bertanya itu semuanya mungkin pengen jawab. Pengen mengemukakan idenya, wawasannya. Tapi
mohon maaf mungkin itu Pak Sutris ada juga. Di SMP 7 kalau diberi pertanyaan yang mau tunjuk jari Bapak Ibu. Optimalnya paling 3 di kelas yang umum loh. Tapi kalau di kelas yang kami di superior dari beberapa kelas itu ya mungkin hampir semuanya juga. Tapi di kelas yang biasa itu paling maksimal hanya 5 orang yang mau menjawab. Kalau saya masuk kelas, Bapak Ibu, kemarin kan juga bertanya beberapa hal suruh menghafal gitu. Yang mau menjawab tuh ke depan nggak mau. Mereka ke depan aja nggak mau. Katanya nggak mau Bu, nanti kalau salah gimana? Kalau salah nanti dibetulkan. Saya juga bilang itu enggak. Di sini aja ya Bu. Jadi mereka duduk baru ngomong. Itu kalau dia sampai 7 Bapak Ibu. Nah, untuk melatih ini, mohon maaf mungkin kalau di sekolah lain ada, untuk melatih keterlibatan anak-anak dalam berbicara, itu kan bisa ditulis. Yang ditulis biasakan aja kalau bertanya, tulis. Nanti lama-lama mereka akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis. Keterampilan praktis apa? Keterampilan praktis dalam keterlibatannya anak-anak itu tadi apa? Keterampilan praktisnya kalau bertanya kan tidak semuanya harus ngomong bareng. Mungkin bertanya sing ngrungokne ngoten. Jadi kalau bertanya itu harus gantian. Kalau temennya ngomong, kita mendengarkan. Kalau temennya bicara, kita mengendalikan diri. Itu. Jadi praktis-praktis aja. Kalau di SMP kami, kalau di SMP 1 atau SMP 2, ya secara umum lebih dari itu mungkin. Kemudian keterlibatan dalam hal keterampilan praktis misalnya bercerita atau presentasi. Kan ada yang menyiapkan, ada yang ngomong, ada yang mengoperasikan komputer atau laptopnya, begitu. Sehingga itu termasuk dalam pembagian tugasnya. Kemudian Bapak Ibu kemungkinan juga praktisnya itu misalnya keterlibatan dalam kelompok kan misalnya bermain peran. Di PKN mungkin ada itu bermain peran. Metode yang kita gunakan bermain peran. Jadi anak-anak kan mungkin dalam suatu sidang ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi terdakwa, ada yang jadi saksi. Mereka berperan sebagai itu kan kemudian dia menghayati, oh kok saya sebagai tersangka kok rasanya kok seperti ini begitu. Jadi dia menyadari betul gitu. Sebagai hakim seperti ini. Mungkin suatu saat dia juga pengen jadi hakim, suatu saat pengen dia jadi jaksa dan semuanya. Jadi bermain peran menurut saya juga keterlibatan dalam komunitas ataupun keterampilan yang praktis tadi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga itu sebentar, mengakui gaya belajar. Gaya belajar. Kita kan sudah sering menerapkan dalam pembelajaran diferensiasi pembelajaran. Jadi misalnya kita berdiskusi kan tidak mungkin semuanya diskusi, ada yang mungkin tidak bisa. Beliau itu ngomong, dia itu ngomong kan tidak bisa seperti yang sudah saya contohkan tadi, disuruh ngomong ke depan aja dia nggak berani. Gitu. Jadi kan dia nggak pede, suruh ngomong aja sulit, maka keterampilan apa yang dia punya, yang dia ingin tampilkan begitu. Mungkin dia menulis, atau mungkin dia yang menggambar, atau mungkin dia punya ide banyak, yang berbicara mungkin yang lainnya. Gaya belajarnya berbeda. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang mungkin dengan menulis, ada yang mungkin dengan membaca, mendengarkan, menulis, dan mungkin juga menggambar. Jadi banyak gaya belajar yang dimiliki oleh satu kelompok kelas atau satu kelas. Yang keempat, Bapak Ibu, mendorong kerjasama tim dan kolaborasi. Mungkin Bapak Ibu guru sering mempraktekkan kerja kelompok atau diskusi kelompok di suatu kelas atau dalam mata pelajaran tertentu. Jadi di kelompok itu anak-anak akan bekerja sama. Mohon maaf, kalau anak-anak terbiasa main HP sendiri kan nyumpang ngapunten itu kan egonya itu lebih tinggi. Egonya anak-anak itu lebih tinggi.
Tapi kalau di kelas kita misalnya dikelompokkan bekerja sama, itu anak-anak akan tadi bermain peran. Jadi dia akan memahami sendiri, oh saya ini sebagai apa sih, saya sebagai apa. Jadi tidak ngomong-ngomong, orakur ngomong dewe atau menyelai temannya dan sebagainya seperti itu. Dia bisa menempatkan diri saya sebagai apa di suatu tim begitu. Jadi kerjasama ataupun kolaborasi itu ini merupakan sebuah keterampilan yang di masa depan itu akan sangat menentukan. Nanti akan dibahas oleh Bu Rahayu mungkin di kepemimpinannya sebagai seorang siswa. Nah, dan Mbak Menawi itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi dunia pendidikan pada umum. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bu Riyadmi. Kemudian menginjak acara yang kelima, yaitu paparan narasumber oleh Ibu Rahayu Widayanti SPD MPD yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Betty. Waktu dan tempat, monggo Ibu Betty, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Onaka. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, izinkan saya selaku moderator untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Baik, di kegiatan siang hari ini yaitu kegiatan webinar Tim Kreatif Suprayon 01 Wonogiri bersama MKKS Suprayon 01 Wonogiri dengan mengambil tema pembelajaran berpusat pada murid dalam mewujudkan student agency. Dan pada kesempatan pada siang hari ini kami dibersamai oleh narasumber Ibu Rahayu Widayanti SSI MPD. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 3 Sidoarjo. Semoga hari ini nanti ilmu yang beliau sampaikan pada kegiatan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, sebelum waktu saya berikan kepada Ibu Rahayu, alangkah lebih baiknya saya sampaikan dulu kurikulum vitae Ibu Rahayu. Beliau bernama lengkap Rahayu Widayanti SSI MPD. Bertempat tanggal lahir Wonogiri 30 Maret 1983. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 3 Sidoarjo. Pendidikan S1 beliau tempuh di Fakultas MIPA Fisika Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian S2 beliau tempuh Magister Pendidikan Sains di UNS Surakarta. Pengalaman kegiatan ilmiah yang sudah beliau raih ada beberapa macam kejuaraan. Juara pertama Lomba PJJ Inspiratif PGRI Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 pada saat itu era pandemi. Kemudian juara 3 Wonogiri Innovation Award tahun 2024. Juara 2 Jambore GTK Hebat kategori Kepala Sekolah SMP Inovatif BBGP Provinsi Jawa Tengah, kemudian juara 1 Lomba Karya Ilmiah PGRI Kabupaten Wonogiri, kategori Kepala Sekolah Inovatif dan Berdedikasi tingkat SMP tahun 2024. Dan saya yakin masih banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau raih saat ini. Dan pada kesempatan hari ini, marilah kita menyimak pemaparan narasumber webinar yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Rahayu dengan tema pembelajaran berpusat pada murid dalam mewujudkan student agency. Kepada Ibu Yayu, monggo waktu sepenuhnya kami sampaikan. Kami aturkan, Bu. Monggo Ibu. Mohon maaf, suaranya belum terdengar, Bu. Cek, nggih, sampun. Ampun. Ya. Siap. Terima kasih Mbak monggo. Betty. Mohon izin Ya. mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menceng. Izin menyapa
Yang terhormat Ibu Riatmi SPD MPD, Ketua MKKS Suprayono 1 Wonogiri. Yang kami hormati Ketua Kreasi 01 Wonogiri beserta segenap pengurus, dan yang kami hormati pula seluruh peserta workshop Kreasi 01 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali rasanya saya pada siang hari ini bisa bereuni kembali dengan tim kreatif Suprayono 1 Wonogiri dalam sebuah acara workshop, dan saya turut mengamati betapa tim kreatif ini adalah satu-satunya tim kreatif yang paling aktif berkegiatan sejak pandemi sampai dengan saat ini, dengan antusiasme peserta yang selalu luar biasa dalam setiap programnya dan sangat peka terhadap perkembangan isu-isu terbaru dalam dunia pendidikan, ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan komunitas belajar seperti ini. Jadi ini apresiasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Budi telah meningkatkan, meneruskan, tidak hanya meneruskan, tapi bahkan meningkatkan estafet kepengurusan di tim kreatif Suprayono 1 Wonogiri. Disclaimer dulu Bapak Ibu untuk pemateri kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya telepon dengan Pak Budi terkait dengan tema kita pembelajaran berpusat pada murid dalam mewujudkan student agency. Ini batasannya yang diinginkan dari kegiatan ini seperti apa begitu. Kemudian Pak Budi menjelaskan bahwa student agency ini terkait dengan pelaksanaan praktik baik yang telah dilaksanakan di sekolah saya SMP Negeri 3 Sidoarjo, sehingga mungkin kita memahami bahwa student agency itu sangat luas, ya, bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga bisa diterapkan berupa program sekolah. Nah, kaitannya yang sangat tepat dengan posisi saya saat ini, maka yang akan saya sampaikan pada hari ini nanti lebih pada bagaimana praktik baik yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan student agency, utamanya yang telah terlaksana di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Demikian Bapak Ibu, mohon untuk bisa kita nanti menyesuaikan tema tersebut dan mungkin akan menjadi agenda berikutnya dari Kreasi 01 Student Agency dalam fokus yang lain, misalnya dalam fokus pembelajaran dan sebagainya. Baik, mohon izin untuk share screen, nggih. J, monggo. Siap, Monggo, Bu. Cek dulu apakah sudah tampil nih? Sampun sudah terbaca Oke. dengan jelas. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya lihat di daftar peserta, sahabat-sahabat saya banyak sekali matur suwun telah mengikuti, telah hadir setelah selesai mengawasi PSTS mungkin. Monggo sambil bersantai, semoga ini nanti pertemuan kita membawa manfaat. Pembelajaran berpusat pada murid dalam mewujudkan student agency, dalam hal ini best practice di sekolah kami yaitu Laskar Seni di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Untuk mengawali, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya pengertian pembelajaran berpusat pada murid. Jadi pembelajaran berpusat pada murid itu adalah pendekatan di mana siswa itu menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Riatmi bahwa sejak dahulu pun sebenarnya isu dari pendidikan kita memang sebagai guru diharapkan bisa menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sana tampak pembelajaran yang kita berikan itu adalah peran aktif dari siswa sangat terlihat, kemudian adanya kemandirian siswa dalam belajar, kemudian bahkan mereka mungkin bisa ada keterlibatan dalam penilaian dan lingkungan belajar, dalam hal ini mestinya di sekolah itu bisa mendukung dari tujuan belajar mereka. Kemudian apakah yang dimaksud dengan student agency? Student agency adalah kemampuan siswa dalam mengambil kontrol dalam proses belajar. Jadi menekankan pada pentingnya peran aktif siswa dalam proses pendidikan. Bagi Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi, dalam pendidikan guru penggerak juga kita ada mengenal ya, ada voice, choice, dan ownership dari siswa. Bagaimana suara siswa itu bisa mempengaruhi program-program sekolah
bagaimana itu menjadi pilihan dari siswa untuk melaksanakan sebuah program sekolah, dan bahkan siswa itu juga memiliki rasa inilah kegiatanku, inilah programku. Tidak sekedar aku hanya sebagai objek, tetapi ini kegiatanku, itu dari sisi ownership. Kemudian mengapa student agency itu penting? Karena student agency bisa membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri, berangkat dari motivasi sendiri, kemudian otomatis dia juga akan meningkatkan motivasi dan keterlibatannya karena dia sudah punya goal sendiri dalam mempelajari sesuatu. Kemudian siswa itu juga akan berpikir untuk mencari pemecahan masalah, bahkan sampai pada pengambilan keputusan. Jadi benar-benar peran siswa itu sudah sampai sedemikian. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi tidak hanya sekedar menerima, tetapi dia juga bersuara, dia berpikir, dia memotivasi dirinya atau bahkan temannya. Dan kemudian dia juga bahkan sampai pada tahap bisa memecahkan masalah yang timbul dan bisa mengambil keputusan. Itu titik poin pentingnya. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, itu yang pertama adalah adanya kolaborasi, adanya keterlibatan aktif, adanya kepemilikan pembelajaran, dan ada kesempatan untuk refleksi. Baik, ini materi seperti ini mungkin juga akan secara berulang Bapak Ibu dapatkan pada workshop-workshop lain ya. Jadi ini materi dasarnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan pada Pak Budi berapa waktu saya, ternyata saya diberikan waktu 30 menit maksimal untuk presentasi. Harapannya mungkin nanti setelah tanya jawab pukul 14 kegiatan sudah bisa kita akhiri tepat waktu. Untuk itu selanjutnya saya akan langsung menuju pada paparan praktik baik yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Untuk sistematika praktik baik ini kami sampaikan menggunakan alur yang saat ini terbilang baru yang diluncurkan dari BPGP, yaitu dengan metode STAR. Diawali dari yang pertama adalah situasi. Di sekolah kami, SMP Negeri 3 Sidoarjo, berada di tengah perkampungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah ke SMP Negeri 3 Sidoarjo. Monggo silahkan kunjung. Di kampung masih masuk gang. Ya. Hidup di masyarakat yang benar-benar masih desa. Kemudian yang menjadi aset di lingkungan sekitar kami, ada 2 sanggar seni yang cukup aktif. Ada satu itu sanggar seni karawitan dan juga pedalangan, dalang yang sudah sering juga mendapatkan undangan tampil di luar kota bahkan luar pulau begitu, sering sekali tampil di Kalimantan beliau ini. Kemudian ada juga ada 2 sanggar ya, sanggar karawitan dan pedalangan itu ada 2 yang berdekatan dengan sekolah kami. Kemudian ternyata beberapa siswa dari sekolah kami itu juga memiliki minat yang besar dalam bidang seni. Jadi sudah berjalan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa interest siswa di sekolah kami itu dalam bidang seni cukup tinggi. Kita memahami bahwa setiap anak pasti memiliki kecenderungan bakat minat yang berbeda. Tugasnya di sini kita adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi apa yang menjadi minat bakat siswa tersebut. Mungkin tidak sama untuk semua sekolah, tetapi kita harus jeli. Sebenarnya siswa-siswa di sekolah kita ya itu lebih cenderung ke arah mana bakat dan minatnya. Sehingga itulah yang perlu menjadi perhatian lebih besar dari sekolah untuk bisa meningkatkan kompetensinya dalam bidang tersebut. Kurikulum Merdeka yang sedang kita jalankan juga sangat berfokus dalam mengembangkan potensi bakat minat peserta didik. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang disajikan itu hendaknya benar-benar bisa membidik bakat-bakat siswa yang memang tampak dan khas di sekolah tersebut. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan dalam pembentukan program sekolah ini yang kaitannya dengan pengembangan seni dan budaya?
Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri setiap tahun menyelenggarakan lomba, baik karawitan maupun tari. Setiap tahun jumlah pesertanya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan sekolah-sekolah itu memiliki antusiasme yang semakin besar untuk berkompetisi dalam lomba-lomba seni tersebut. Kualitas garapan seninya juga semakin tahun semakin bermutu tinggi. Jadi kompetisinya sudah semakin rapat begitu untuk setiap perlombaan yang dilaksanakan, utamanya dalam bidang seni. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana ketika anak-anak sudah menunjukkan bakat minat dalam bidang seni, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan semacam ini. Kemudian ketika saya sampaikan kepada rapat koordinasi bersama guru, kami setiap tahun melaksanakan refleksi, visi dan misi Bapak Ibu. Jadi kami kumpulkan rapat dan Bapak Ibu guru beserta beberapa aktor begitu, diantaranya ada komite sekolah, siswa, perwakilan orang tua. Itu kita hadirkan duduk bersama untuk membahas visi sekolah. Ya. Kemudian ternyata melihat betapa anak-anak kami itu memiliki bakat minat yang besar dalam bidang seni, kami sepakat untuk kemudian pengembangan seni dan budaya itu dirumuskan secara tertulis dalam visi sekolah kami. Tuh. Kemudian tidak hanya sekedar memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi kami berupaya untuk bagaimana pembimbingan seni ini bisa level up. Maka kami berkolaborasi dengan profesional dari sanggar seni yang memang ahli di bidangnya. Kemudian program student agency yang kami laksanakan itu bernama Laskar Seni. Ini adalah sebuah akronim dari Kelas Karawitan dan Seni. Jadi sebenarnya nyantolnya program ini adalah pada kegiatan ekstrakurikuler. Hanya saja karena ini sudah menjadi visi sekolah, maka kami memberikan fokus yang lebih intens, fokus yang lebih. Jadi kami garap ekstrakurikuler itu tidak sekedar yang penting datang, 1 jam, 2 jam pulang. Tidak seperti itu, tetapi senantiasa kami ada goal yang ingin kami capai dalam setiap kegiatannya. Bagaimana aksi kami? Untuk mengawali, lah ini mungkin juga kita berpedoman pada tadi, nggih, pada student agency, di mana harus berpusat pada siswa, kemudian juga memperhatikan voice, choice, dan juga ownership siswa. Maka di awal ini bukanlah pemaksaan. Kami menyebar angket kepada seluruh siswa. Jadi kelas 7 dan 8, sebenarnya kelas 9 juga kami sebar, cuma sifatnya lebih tidak begitu wajib begitu. Karena sudah di akhir program, yang kami lebih tekankan itu di kelas 7 dan 8. Untuk penjaringan kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini benar-benar kami tindak lanjuti. Gitu. Jadi awalnya itu benar-benar kita memperhatikan suara dari siswa. Ya, contohnya. Kemudian pembicaraan kita saat ini berfokus pada Laskar Seni, sehingga saya akan menyampaikan khusus di kelas karawitan dan kelas seni tari. Saya batasi di 2 hal itu, saya tidak membicarakan untuk yang ekstra yang lainnya begitu. Di kelas karawitan, dari data hasil angket tadi kami kumpulkan dalam bentuk grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi. Kemudian kami bekerja sama dengan sanggar karawitan yang memang ahli di bidangnya untuk menjadi pembimbing kepada anak-anak kami. Secara rutin kami laksanakan seminggu sekali, akan tetapi apabila mendekati lomba, Bapak Ibu, sungguh ini memang kadang-kadang tidak kenal waktu. Karena kadang kita juga harus mengejar bagaimana agar bisa sesuai dengan juknis yang disampaikan panitia begitu. Kadang-kadang kita juga sampai malam latihan dan seterusnya. Ini hal yang tidak mudah jika itu bukan berangkat dari benar-benar niat siswa dan tidak berangkat dari kesungguhan. Belajar karawitan sering sampai malam. Atau contoh misalnya akan lomba, misalnya saya contohkan tahun lalu lomba ke Museum Wayang Wuryantara yang jaraknya agak cukup jauh dari sekolah. Itu kita perlu gladi bersih agar anak-anak punya kesiapan mental di lokasi begitu. Diberikan kesempatan gladi bersih H-1. Tapi kan banyak peserta yang lain dari sekolah lain yang juga perlu untuk berlatih di hari itu. Maka terjadi juga kita jatah latihannya ternyata kebagian malam hari.
selesai latihan gladi bersih di Wuryantoro pukul 12:30 malam, pukul 12-an lah kira-kira nggih. Pulang kembali ke Sidoarjo, anak-anak saya pantau sampai di rumah itu sekitar jam 12:30, jam 1 baru sampai rumah. Padahal besok pagi itu harus sudah pelaksanaan lomba. Jadi besok pagi sudah kembali harus siap di sekolahan, berangkat lagi ke Wuryantoro. Dan ternyata saya lihat anak-anak itu karena memang itu pilihan mereka ya, tidak nampak adanya yang keluh kesah, adanya yang kemudian rewel, yang mungkin kurang bersemangat, tidak. Karena benar-benar menyadari, oh ini saatnya lomba, bagaimana saya memberikan yang terbaik. Saya lihat seperti itu di setiap kali perlombaan, eh, kadang membuat terharu dengan betapa kesungguhan anak-anak bila itu memang berangkat dari keinginan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya di SMA Negeri 3 Sidoarjo sejak tahun 2022. Berikut ini adalah beberapa raihan prestasi khusus yang untuk karawitan dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi setiap ada kesempatan kami berupaya untuk ambil dan tidak hanya di lingkup Wonogiri, tetapi di Solo Raya. Terus kemudian yang terakhir kemarin yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kami juga upayakan untuk ambil. Karena ini akan baik untuk melatih siswa benar-benar, ayo kita berkompetisi. Karena ketika berkompetisi, pasti mereka mengupayakan yang lebih daripada sekedar latihan biasa. Itu. Ini contohnya beberapa kegiatan. Kami sudah 2 kali FLS 2N kreativitas musik tradisional itu ke Jawa Tengah, tetapi kami belum mendapatkan juara di tingkat Jawa Tengah. 2 tahun berturut-turut sebenarnya kami masuk nominasi ke sana, begitu. Kemudian tahun 2023, Mbok Menawi Bapak Ibu masih teringat, kami juga diberikan kesempatan tampil di upacara HGN dan Korpri di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Kemudian di penghujung 2023, malam tahun baru, ada festival Fesmicraft, kami juga diminta tampil. Jadi selain perlombaan, beberapa penampilan yang meminta untuk kami tampil di sana itu juga sebenarnya cukup banyak juga. Dan ini melatih pengalaman dan sekaligus mental bagi anak-anak kami. Kemudian untuk yang kelas tari, bagi yang tadi memilih Google Form-nya itu memilih ekstra tari, kami juga tindak lanjuti dengan grup WhatsApp. Kami menggandeng pelatih yang profesional dari Sanggar Tari Dharmagiri Budaya Wonogiri. Dan kemudian kami menyelenggarakan ekstrakurikuler rutin setiap seminggu sekali. Namun sekali lagi ketika akan menghadapi sebuah event atau perlombaan itu bisa setiap hari berlatih. Bahkan kadang-kadang dari pagi sampai malam. Dan itu sangat-sangat menguras energi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menari, sepertinya menari, tapi ternyata energi yang kita harus kerahkan itu juga cukup besar. Menari 5 menit, 7 menit itu rasanya sudah capek. Tetapi ini kadang-kadang anak-anak sampai seperti itu. Untuk meraih sebuah kepuasan bahwa kita telah berupaya maksimal untuk lomba tersebut, kadang mereka itu siap untuk berlatih bahkan dari pagi sampai sore, sampai malam. Kadang berlatihnya tidak hanya di sekolah kami, Bapak Ibu, jadi bisa juga suatu saat bila diperlukan, anak-anak diminta berlatih di Sanggar, di Wonogiri. Dari Wonogiri, tengah malam baru selesai. Contohnya kemarin waktu Festival Ketek Ogleng, tahun lalu 2024, itu juga H-1 kami berlatih di Sanggar Wonogiri. Anak-anak juga saya cek ternyata pulangnya sekitar pukul 12:30 malam. Padahal besok pagi harus berlatih gladi bersih di lokasi di Jatisrono. Dan ternyata juga tidak mengeluh. Maka ketika perjuangan itu sedemikian kuatnya diupayakan, maka ketika benar-benar meraih sebuah hasil, itu kepuasannya itu bisa benar-benar membuat terharu, Bapak Ibu. Dan ini prestasi dari kelas seni tari, beberapa dari tahun 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin Festival Ketek Ogleng itu juga menjadi juara 1. Ini di perlombaan siswa, kemudian perlombaan SMA, kemudian ini saat tampil, kita diminta tampil di acara kecamatan,
kita juga pernah tampil di bola voli JK Cup di Jatiroto waktu itu. Di Bersih Dusun kami juga sering diminta tampil. Kemudian waktu ada apa KPU yang mau pemilu itu ada estafet, itu kami juga diminta tampil untuk menyambut tim di kecamatan. Jadi seperti itu, alhamdulillahnya tidak hanya sekedar perlombaan saja, tetapi insya Allah membawa manfaat karena anak-anak kami sering dipercaya untuk bisa tampil di beberapa event yang berkaitan dengan seni. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin kami juga meraih juara 3 pada Wonogiri Innovation Award dan ini adalah capaian yang pertama bagi sekolah kami. Ada hal yang menarik, jadi salah satunya adalah yang menjadikan program kami istimewa itu dalam hal replikasi dan kolaborasi. Jadi sekolah kami untuk replikasi, kami sudah ada kunjungan dari kabupaten lain, yaitu dari SMP Negeri 1 Sidoarjo Sragen, yang sudah berbincang-bincang, berdiskusi terkait pelaksanaan seni, kemudian berkolaborasi dengan beberapa sanggar seni terkait. Nah, kemudian juga pernah kami mendapatkan kunjungan ini dari mahasiswa Cina. Jadi ada orang tua siswa kami yang kebetulan suami istri lulusan ISI Solo yang saat ini bekerja sebagai dosen di kampus di Shanghai, Cina. Nah, mahasiswanya itu ingin membuat karya tulis terkait dengan pengembangan seni dan kemudian oleh Pak dosen ini diajak mudik begitu, kemudian bermain ke sekolah kami. Kebetulan saat itu kami sedang ada event ulang tahun sekolah yang menghadirkan Pak Kadinas. Nah, sempat berwawancara dengan saya, dengan Kadinas, terkait bagaimana pengembangan seni. Kalau kepada saya, ya pengembangan seni budaya di sekolah, kemudian wawancara dengan Kadinas, dan waktu itu ada Pak Eko juga sebagai Kabid Seni Budaya, itu juga wawancara bagaimana perkembangan seni budaya di Wonogiri. Di akhir wawancara itu, mahasiswa Cina tersebut menyatakan mohon izin untuk hasil wawancara ini akan ditulis sebagai laporan ilmiah di Cina sana. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada replikasi lagi itu dari Pacitan, berarti sudah di luar kabupaten juga ya, di luar provinsi. Dari Pacitan itu yang mengakses YouTube sekolah kami, melihat penampilan dari ketika kami lomba karawitan, kemudian tertarik untuk mereplikasi, mohon izin untuk belajar bagaimana iringannya dan sebagainya. Beberapa hari kemudian saya dikabari lagi, matur nuwun SD 1 Watu Patok sebagai penyaji terbaik. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat membanggakan. Jadi replikasi kami sudah membuat sekolah lain juga turut berprestasi. Jadi itu kebahagiaan juga bagi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana refleksinya? Nah, ini memang rangkaian urutan STAR tadi nggih, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Refleksi untuk kegiatan program Student Agency Laskar Seni ini yang kami lihat adalah perubahan karakter pada peserta didik, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang sudah aktif ikut di kegiatan seni, itu tampak sekali karakternya juga menjadi baik, menjadi lebih santun, sopan santunnya ada, kemudian karakter-karakter yang lain juga muncul. Tidak ada catatan kenakalan remaja atau mungkin hal-hal pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh anak-anak yang sering ikut lomba seni ini, baik karawitan maupun tari. Jadi memang saya yakin selama pembimbingnya, karawitan dan seni tari itu membimbing tidak hanya sekedar mengajarkan gending dan tari, tetapi juga sekaligus pembinaan karakter juga include di dalamnya. Jadi itulah luar biasanya seni. Anak-anak ini juga otomatis kemudian karakternya menjadi terbentuk. Kemudian program ini juga meningkatkan secara signifikan pencapaian prestasi sekolah dan saya lihat orang tua itu juga sangat mendukung.
bagaimana pengembangan bakat dan minat anak-anaknya. Jadi kadang-kadang pernah terjadi, saya kalau bicara begini malah terharu Bapak Ibu. Kadang orang tua itu kemudian memberikan respon. Beberapa perlombaan kadang kita streaming, orang tua melihat, orang tua di rumah itu terkadang malah jadi terharu, tidak menyangka, wah anakku kok iso sampai seperti itu. Nah, sering terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya, refleksi kegiatan kami tidak hanya sampai di situ, tetapi juga dalam kegiatan rapat koordinasi guru, kami juga senantiasa menyampaikan kepada orang tua murid, kami sampaikan juga melalui sosialisasi program sekolah. Kemudian ini dokumentasi studi tiru dari Kabupaten Sragen dan pengembangan program Laskar Seni ini Bapak Ibu, kami telah tuliskan praktik baiknya. Karena setiap event lomba itu kan memiliki juknis selingkung yang berbeda-beda, maka kami juga mengikuti juknis lomba-lomba dari masing-masing lomba tersebut. Dan alhamdulillah, untuk bagaimana pelaksanaan Laskar Seni di tahun 2024 itu sudah meraih diantaranya yang pertama, kami menjadi penyaji terbaik untuk pentas Duta Seni yang terbaru bulan Desember lalu di Jakarta mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kebetulan Pak Kadinas waktu itu menunjuk SMP 3 untuk mewakili begitu. Kemudian ini adalah yang pertama kali setelah 6 tahun Wonogiri absen. Dan Pak Kadinas mengatakan tahun ini tidak boleh absen, benar-benar Wonogiri harus hadir. Maka bagaimanapun kita tetap harus tampil di sana. Monggo disiapkan begitu. Nah, dalam waktu yang cukup singkat sebenarnya waktu itu, tetapi dengan kolaborasi yang sinergis, saya yakin pelatih juga memiliki idealisme yang cukup tinggi dan alhamdulillah dengan penuh keharuan saat pelaksanaan di sana juga Bapak Ibu. Dan kami akhirnya dinobatkan sebagai penyaji terbaik. Jadi dalam event tersebut ada 3 penyaji terbaik, di antaranya Kabupaten Wonogiri, itu juga dinobatkan menjadi penyaji terbaik di tahun 2024. Kemudian WIA kategori pelajar SMP Negeri 3 Sidoarjo juga meraih juara 3. Nah ini yang kemarin di Taman Mini dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Tampilnya di Anjungan Jawa Tengah, Bapak Ibu, dan ini agenda rutin tahunan sebenarnya. Tapi Wonogiri ya baru tahun 2024 itu setelah sekian lama vakum. Ya, semoga akan berlanjut untuk keikutsertaan Wonogiri di event tersebut. Kemudian ini kalau prestasi pribadi, tetapi karena sifatnya saya sebagai kepala sekolah, tentu best practice-nya adalah program sekolah. Kemarin di Jambore GTK, alhamdulillah meraih juara 2. Kemudian juga di Lomba PGRI, juara 1 tingkat kabupaten. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sharing berbagi dari sekolah kami, belum sesuatu yang istimewa sebenarnya, tetapi di sisi student agency ini memang benar-benar harus kita fokuskan. Ketika kita punya satu mimpi besar, kita tuliskan dalam visi sekolah, maka itu adalah menjadi kunci dan fokus sekolah bagaimana mewujudkannya. Nguri-uri seni itu bukan hal yang mudah sebenarnya, Bapak Ibu, tetapi dengan sinergis Bapak Ibu guru, sinergis seluruh warga sekolah, orang tua yang mendukung program sekolah, dan juga stakeholder yang lain. Dalam hal ini misalnya kalau kita lomba keluar, tentu kita tidak hanya sekedar daya upaya sekolah, tetapi kemarin kita ke tahun ini kita juga harus membina hubungan misalnya. Harus ada kehadiran forum perantauan Wonogiri yang ada di Jakarta. Otomatis kami bagaimana caranya membina komunikasi ke sana. Alhamdulillah kami disambut baik. Ada Pak Kari yang bahkan memfasilitasi kami, ada Prabu Jana, dan kami dinyatakan kemarin penampilan Wonogiri itu adalah penampilan tim dengan penonton terbanyak dari
sekian penampilan berbagai kabupaten sebelumnya. Kebetulan Wonogiri itu terakhir dan menjadi rekor untuk jumlah penonton terbanyaknya. Dan sampai dari awal sampai akhir benar-benar tidak ada yang beranjak dari tempat duduk menikmati sajian tampilan itu sampai dengan akhir. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada murid sangat penting untuk menciptakan student agency. Dengan memberikan siswa kontrol dan pilihan, mereka akan menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kekompakan kolaborasi guru, siswa, orang tua itu adalah kunci. Jadi benar-benar manajemen inilah yang dibutuhkan agar sekolah itu bisa mencapai goal yang telah ditentukan. Mungkin cukup itu dulu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan mungkin nanti bila ada yang bisa didiskusikan, sharing, monggo, dan waktu sepenuhnya saya haturkan kembali kepada moderator. Silakan Mbak Betty. Baik, terima kasih Ibu Rahayu atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya, dengan Laskar Pelanginya, Laskar Pelangi, Laskar Seni. Laskar Seni, Laskar itu mesti larinya Iya. singkatan kelas karawitan dan seni, ternyata membawa prestasi yang sangat luar biasa. Dan tadi satu yang napa Ibu yang paling saya ini, bahwa semua itu berangkat dari niat siswa, pemaparan Ibu Rahayu tadi. Jadi memang ketika anak itu benar-benar melaksanakan dari hatinya, anak itu akan menyenangi dan insya Allah akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan luar biasa sekali prestasi-prestasi yang diraih melalui Laskar Seni tadi. Yang terakhir tampil di TMIU ya Bu Rahayu ya, tampil di Taman Mini Indonesia Indah dengan hasil penyaji terbaik di tahun 2024 mewakili Wonogiri khususnya yang beberapa lama sudah vakum. Dan kata kuncinya bahwa student agency itu memang harus kita terapkan, bagaimana kita mengajak anak-anak, bagaimana kita bahwa anak itu merupakan agen pendidikan. Tidak hanya menerima, tapi ternyata suara anak itu perlu kita dengar, dan suara anak itu ternyata akan membawa perubahan yang sangat luar biasa jika kita wadahi, kemudian kita bimbing, kita arahkan, terbukti ada Demikian Ibu Rahayu, terima kasih untuk narasumbernya. Baik, Ibu Bapak, monggo kesempatan yang sangat luar biasa ini, mumpung kita dibersamai oleh Ibu Rahayu dengan tadi pemaparannya. Masuk. Cek Bu Betty, mohon maaf di tempat saya. Oh, Bu Betty malah terlempar. Mungkin Mbak Ono bisa melanjutkan terlebih dahulu. Silakan Mbak Ono. Iya, mohon maaf ini terlempar bersamaan dengan Bu Onek. Ya, silakan Bu Betty. Monggo Ibu Bapak, kami buka termin tanya jawab. Jangan lupa ada 5 kostum kreasi ya
akan kami bagikan pada kesempatan siang hari ini. Sudah ada yang Sudah ada resen, Mbak. penanya? Sudah ada yang Oh, resen. iya. Bapak Antonius. Oke, siapa? Bapak Antonius, Bapak monggo langsung Antonius. kemawon nggih? Ya, monggo Bapak Antonius langsung kemawon, bisa dibuka kameranya, bisa langsung monggo ke Ibu Rahayu. Halo, Pak Antonius. Halo, Bapak. Bapak Antonius. Bapak Antonius Kartolo. Ya, oke. Halo. Oh, nggih. Monggo Ya, Bapak ya, langsung kemawon. ya, ya. Baik, mendengar dan mencermati paparan tadi, saya menjadi bangga melihat dari apa yang sudah terjadi di SMP Negeri 3 Sidoarjo tadi. Membanggakan sekali. Banyak Punten talenta-talenta yang Bapak Antonius ya. dari instansi mana Rumian Pak? Perkenalan Rumian Bapak. Oh, kenal. Ya. Saya sebenarnya wajah lama sih. Udah aja juga tahu. Baik, saya Bapak Antonius Kartolo dari SMP Negeri 2 Wonogiri. Ya, melihat paparan dari Ibu tadi sungguh membanggakan seperti yang saya uraikan tadi. Tapi perubahan-perubahan juga sudah dipaparkan bagaimana ketika anak-anak itu terlibat di dalam kegiatan seni dan sungguh tadi disampaikan dengan totalitas sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam kaitannya dengan talenta-talenta anak yang luar biasa tadi, sejauh mana anak-anak ini menyadari akan talentanya dan kemudian pendampingan sekolah sehingga setidaknya begini, sudahkah terdata anak-anak ini misalkan kemudian dari SMP Negeri 3 Sidoarjo ini yang kemudian masuk ke SMK Seni misalkan, atau mungkin juga anak-anak yang mengembangkan ke ISI misalnya, sehingga dengan demikian mungkin ini juga bisa digunakan untuk memicu dari alumni anak-anak yang sedang belajar bahwa alumni dari SMP Negeri 3 Sidoarjo itu telah ada di katakanlah ada di ISI, ada di SMK Seni begitu. Mungkin itu yang perlu yang kami minta data dari itu sehingga sungguh-sungguh tidak hanya menyelenggarakan kegiatan di sekolah tetapi juga bisa mengarahkan anak dan juga bisa menyalurkan anak akan talenta yang mereka miliki itu tidak mandek hanya sampai pada SMP itu saja. Terima kasih, itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bapak Antonius. Monggo Ibu Rahayu langsung kemauan untuk menjawab tentang sejauh mana anak-anak menyadari talentanya akan mungkin bakat minat yang anak-anak miliki. Monggo Bu Rahayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam hormat Pak Anton. Niki pepunden kula DMGMP IPA. Baik, tadi yang pertama Pak Anton, sejauh mana anak ini menyadari talentanya. Sebagian besar mboten menyadari Bapak. Tetapi bermula dari minat. Jadi kadang-kadang kami di awal di PPDB ini nggih, kami sering sosialisasi ke SD. Sosialisasi itu kami juga paparkan bagaimana sekolah kami concern dalam bidang seni, kemudian perolehan prestasi. Kemudian bahkan kami juga sering ke SD itu sambil anak-anak perform, anak-anak tari kami ajak untuk perform di SD. Mungkin berawal dari ketertarikan melihat kakak-kakaknya itu, sehingga ketika ada angket, mereka memilih. Meskipun seringnya itu banyak yang memang berasal dari nol. Ada yang benar-benar belum pernah nari dari SD wonten. Belum pernah pegang gamelan juga ada. Begitu. Tetapi ketika dia sudah ada ketertarikan begitu, mungkin dengan proses berlatih kok ternyata
semakin mencintai seni. Jadi seperti itu Bapak, anak-anak SD yang apa adanya, nggih. Siswa kami itu siswa yang apa adanya dari yang jumlahnya juga bukan sekolah yang sudah menolak murid, jumlahnya naik turun berdasarkan intake siswa SD. Kalau lulusan SD banyak, ya kami siswanya banyak. Kalau sedikit, ya siswanya sedikit. Masih seperti itu sekolah kami, karena memang sekolah pinggir begitu. Eh, Anak-anak dari SD juga banyak yang belum mendapatkan bekal. Ya satu dua ada yang mungkin di SD-nya sudah menjalin kerjasama dengan pihak sanggar, beberapa sanggar yang dekat tadi sudah ada pengalaman sebelumnya. Tetapi mayoritas itu yang memilih seni tari dan karawitan itu mayoritasnya belajar dari nol juga, gitu. Kemudian makanya tadi saya juga menyampaikan banyak orang tua yang terkejut ketika lomba, kemudian melihat videonya sampai terenyuh terharu dan terkejut kok anakku iso kaya ngono itu karena memang banyak yang dari SD-nya belum ada riwayat menari, riwayat nabuh gamelan. Kemudian sudahkah terdata masuk ke misalnya SMK seni atau ISI? Saya di sini sudah lulusannya baru lulusan tahun 2023 dan 2024. Jadi baru 2 angkatan Bapak selama saya di sini. Kemudian dari pantauan saya, kalau anak-anak yang aktif di bidang seni itu sering saya tanya, misalnya mau melanjutkan kemana, begitu. Kamu kan ternyata talentanya luar biasa. Mayoritas menjawabnya ingin ke SMK 8 sebenarnya, begitu. Tetapi ternyata kemudian saya pantau, loh kok nggak jadi ke SMK 8? Gitu. Padahal maaf kalau dari sisi portofolio ya sedikit-sedikit mungkin ada nggih beberapa sertifikat dari mereka memenangkan kejuaraan pengalamannya itu. Tetapi banyak yang alasannya itu orang tua belum siap jauh-jauh dari putrane, atau mungkin belum tega melepas di Solo jauh dan sebagainya. Nggih, mungkin pola pikir khas orang tua yang di daerah pedesaan yang mungkin masih inginnya dekat dengan putranipun mungkin seperti itu. Dan ternyata mayoritasnya itu kemudian bersekolahnya di Sekanda. Kenapa di Sekanda? Karena kebetulan di Sekanda itu juga pelatihnya sama dengan di sekolah kami. Jadi dari sanggar tarinya Pak Ludiro, dari sanggar karawitannya Pak Aan, itu juga beliau berdua melatih di Sekanda, sehingga bakat mereka di SMP masih tetap dilanjutkan ketika di SMK. Dan mereka juga sering sekali kolaborasi dengan kami yang masih adik-adiknya yang masih SMP gitu, jadi masih sering terhubung juga. Ngaten Bapak dan mohon doanya nggih mugi-mugi sesuai dengan harapan kita. Wong mereka itu memang sudah benar-benar bakatnya ke sana. Ada yang mengatakan juga memang ingin meneruskan ke ISI, nggih semoga saja diberikan kemudahan untuk bisa meraih cita-citanya melanjutkan sesuai jalurnya ngaten. Oke, Matur terima suwun Pak. kasih. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan? Oke, baik. Luar biasa nggih Pak Antoni. Terus nggih Pak, kalau bukan kita siapa yang mau meneruskan? Dan ternyata anak-anak itu mungkin belum sadar dengan talentanya, tapi berangkat dari nol ternyata menghasilkan yang luar biasa. Baik, pertanyaan yang kedua, monggo raise hand dulu atau kita ke chat dulu nggih. Di chat nggih. Ada satu pertanyaan dari Ibu Tri Sudarti. Beliau menanyakan, langkah awal apa yang harus kami lakukan untuk mewadahi minat siswa terhadap kegiatan voli siswa untuk bisa berkembang dengan baik. Karena di wilayah kami jarang sekali ada kegiatan atau event voli untuk anak SD. Pripun ini Bu Rahayu? Ini kegiatan olahraga ini, voli untuk anak-anak. Monggo Bu Putri Rahayu. Sudarti saking pundi nggih menika? Putri Sudarti niki di chat tidak ada identitas mengajar itu Bu. Yang jelas beliau pasti guru SD karena poli SD. Ini Pak Budi niki disempret mboten Pak Budi pripun? Izin bertanya. Sharingnya meluas ke bidang poli terus pundi menika? Boleh? Ini poli. Pak Budi penyimak kah? Mungkin karena kaitannya dengan talenta anak itu tadi, Bu. Nggih, mungkin ngaten. Nggih, matur suwun Bu Tri Sudarti, mohon izin menjawab nggih. Meskipun mungkin ini di luar ranah yang seni tadi, tetapi ini juga sama-sama arahnya ke student agency ngaten.
kebetulan juga sekolah kami OSDN 1 Sendangagung Giriwoyo. Nggih, salam kenal Putri. Sekolah kami kebetulan itu juga konsen dengan bidang voli, Bapak Ibu. Jadi salah satu guru kami itu juga sudah coach pelatih resmi voli dan apa yang terbaru terkini kemarin salah satu siswa kami itu direkrut dalam Kejurnas, nggih. Jadi bulan sebelumnya itu ada seleksi Kejurda DKI Jakarta. Ada 4 siswa kami yang diseleksi mengirimkan video, kemudian ternyata lolos berangkat ke Jakarta didanai dari sana. Kemudian bertanding ke ke Jurda DKI Jakarta, meraih hasil yang baik, pulang. Ternyata dari 4 itu, 1 orang terpanggil lagi, dia lolos menjadi atlet kejurnas untuk DKI Jakarta. Kemudian dipanggil lagi kemarin 1 minggu lebih di Jakarta, baru pulang tanggal 4 kemarin. Jadi sekolah kami juga eh, ada anak-anak yang memang bakatnya di bidang voli. Nggih, biasa nek di desa niku mungkin kan olah fisik ngoten-ngoten niku. Saya pikir Mbak Menawi monggo diinisiasi, masalahnya memang di Popda tidak ada lombanya. Itu juga yang membuat saya bingung juga sebenarnya nggih. Anak-anak itu senang sekali dengan voli, tetapi tidak ada eh, apa kejuaraan-kejuaraan lomba-lomba yang apalagi yang berjenjang, yang tidak berjenjang juga jarang sekali. Maka ya sebisa mungkin bisanya kita mengikuti yang lokal-lokal saja. Izin bercerita kalau di Sidoarjo itu karena masyarakat Sidoarjo memang cinta voli sepertinya, jadi ada event kecamatan. Nah, event kecamatan itu lombanya antar desa. Nah, kemudian desa-desa itu karena tahu bahwa sekolah kami itu juga di bidang voli bagus, itu diizinkan untuk bergabung. Namanya Umbruan Cup. Biasanya dilaksanakan sebulan sekali, door prize-nya sapi. Kadang kambing, kadang sapi. Itu satu-satunya sekolah yang boleh yang mengikuti, maksudnya satu-satunya sekolah yang mengikuti event Umbruan Cup itu sekolah kami niku bertarungnya dengan para pemuda desa. Desa mana, desa mana, desa mana ngoten. Kami juga beberapa kali meraih juara umum dan itu membanggakan sekali waktu itu. Terus ketika juara umum itu sampai kaget kan, lah bocah SMP kok mengalahkan remaja desa itu. Waktu itu kebetulan dipersani Pak Parnaraya langsung memberikan reward kepada kami jersey 20 piece, sepatu voli yang ya, kualitas cukup bagus 20, kemudian bola voli 1, yaitu sebagai reward atas senangnya anak-anak SMP bisa mengalahkan pemuda desa. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau anak kami perjalanan ke Jakarta semacam itu, ada juga yang pecinta poli yang kemudian memberikan supporting dana, nggo sangu, cekelan, semacam itu. Jadi event yang bisa kita ikuti ya mungkin yang lokal sambil menanti mungkin nanti ada kabar baik lomba yang berjenjang di tingkat Wonogiri atau mungkin akan muncul menu di Popda, nggih. Atau kadang kami ikut paling lomba yang hari ulang tahun SMA SMK ngoten niku kita ikut lomba. Lah kalau SD Ibu Tri sekolah kami setiap kali HUT juga menyelenggarakan turnamen voli untuk siswa SD. Lah Mbak Menawi apa di sekolah sekitar Putri mungkin ada SMP yang juga ada menu turnamen bola volinya mungkin bisa diikuti untuk mengasah keterampilan anak-anak karena memang bakatnya itu. Karena seandainya itu terfasilitasi kita bisa membimbing bakatnya dengan baik. Coba lihatlah kemarin dulu saya pernah punya murid di SMP 1 Nguntoronadi namanya Giovanni Adirakasiwi. Hanya dari voli saja itu juga sudah luar biasa kesuksesannya. 1 kali tanding harganya sudah juta-juta. Sudah memiliki rumah yang luar biasa dan seterusnya. Jadi sebenarnya karir di bidang voli itu kan sangat-sangat menjanjikan jika memang beneran bertalenta. Cuma kadang mungkin memang itu ya kita belani agar potensi anak itu bisa berkembang itu ya harus kita legowo dengan wah kok yo renek lomba yang berjenjang sehingga mau menganggarkan di bos itu kan lebih ribet gitu. Tapi kalau mau kita biarkan kan kita secara hati nurani nggak tega. Masuk anak berpotensi kayak mau di-cut. Nah, seperti itu. Itu akhirnya kembali ke manajemen sekolah, Mbak Menawi ngaten. Nggih.
Oke. Sementara ngaten Putri, matur suwun. Oke, baik. Begitu Putri Sudarti, semoga jawaban Ibu Rahayu bisa menambah apa nggih atau memberikan peluang kepada SD Ibu untuk mengembangkan bakat talenta anak-anaknya di bidang voli. Mungkin di event-event apa nggih dekat-dekat dengan sekolah atau event apa, kemudian ternyata tadi dari apa nggih Bu, talenta anak yang dimiliki dari voli itu bisa mendapatkan jadi pemain yang sudah menghasilkan uang atau nggih. Baik. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Tri Sudarti. Ada niki enten melih mboten nggih? Yang raise hand monggo. Masih dibuka pertanyaan kembali. Baik raise hand ataupun di kolom chat. Baru 2 penanya. Masih? Monggo Ibu Bapak kesempatan untuk bertanya. Belum ada. Baik. Boleh saya bertanya Bu Yayu? Pertanyaan dari saya Bu. Bareng nggih. Baik. Pertanyaannya kalau saya melihat dari Papa saya menyimak paparan dari Bu Rahayu tadi bahwa event-event yang diraih sekelas sampai ke TNI, saya boleh menanyakan bagaimana untuk penggalangan dana yang bisa membantu, dan saya yakin itu tidak sedikit. Mungkin kami bisa meniru cara yang Bu Yayu lakukan untuk kegiatan tersebut. Ngaten Bu, ini kan sensitif boten nggih. Matur suwun, terima Ya. kasih. Kok ya nyampe di sini ya Allah pertanyaannya. Caranya saja Bu, mungkin kami bisa studi tiru. Pripun iki? Nggih, Bapak Caranya Ibu. mawon nggih. Ya, uang pribadi nggih Bu nggih. Salah Genah satunya niki. mungkin Pak niku. Gila Biar genah kami bisa niki. studi tiru. Apa yang harus kami lakukan ya? Bu Yayu pakai manajemen ikhlas loh Bu. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, memang pendanaan itu napa-napa melampaui dengan dana nggih. Betul, nggih. Jadi tetapi di satu hal yang saat ini tetap masih saya yakini, ketika memang tujuan kita itu baik, terus ya wis intinya memang ya tulus baik ngoten, itu Bismillah insya Allah lah tetap enten dalan ngoten. Ya. Ya cuma memang tetap jalan itu tetap harus kita upayakan bareng-bareng. Ngoten lah, jalan itu berarti dari mana? Tentu kan tidak memungkinkan dari sekolah apalagi penganggaran BOS. Jadi Bapak Ibu Oke. kemarin Duta Seni misalnya itu kan eh, tidak mungkin sudah teranggarkan, tidak mungkin di tahun 2024. Padahal pelaksanaannya bulan Desember pertengahan sudah selesai unggah laporan yang BOS pun selesai, otomatis sekolah wayah mboten duwe duit. Uangnya Oke, sudah ada terserap selama 1 tahun begitu. Kami dapat kabarnya juga sekitar bulan Oktober mungkin nggih Pak Kadinas telepon saya itu. Jadi kita fokus di persiapan, tinggal 2 bulan itu juga mepet banget. Nah terus dana ini kayak terus pripun begitu. Tetapi nggih sungguh alhamdulillah kemarin banyak yang kemudian ada supporting dana dari luar ngoten. Misalnya dari MKKS juga ada supporting dana. Kemudian dari Korpri Wonogiri, kami matur ternyata diberikan. Kemudian dari Biro Piknik Pulau Grigi, Biro Piknik kami pripun carane akhirnya keluar. Kemudian ini kan ya jadi berbagi black kan nggih nggih. nggih. Dan kemudian nggih kami ya jujur cerita napa bahwa kami penuh keterbatasan begitu dengan target-target untuk kami bisa napa niku penggalangan dana. Di antaranya misalnya kepada pengusaha, nggih, termasuk lokalan Sidoarjo, wonten Pak Parnaraya itu juga supporting. Dan kemudian yang lagi kemarin itu dari Paguyuban Perantauan Wonogiri,
kita mengenal nama besar Pak Leles, Pak Kari, ada juga Prabu Jana. Beliau berdua itu asli Putra Wonogiri. Dengan nama besar beliau dan jaringan beliau di level pengusaha gitu. Itu panitia yang di Taman Mini itu sampai bercerita pada saya itu ngeten. Baru kali ini, Bu. Baru kali ini beliau-beliau dari tokoh paguyuban itu malah mensuplai dana ke penampil. Itu hal langka ternyata. Karena biasanya untuk menghadirkan beliau-beliau itu justru kita yang nyubio-nyubio begitu. Kita nyepai transitan di VIP, kita apa begitu. Tetapi luar biasa sekali dukungan dari kemarin paguyuban. Jadi di VIP itu justru dayoh kehormatan tapi nggawa sangu dhewe. Dengan jaringan beliau akhirnya menu yang di ruang transit, snack dan konsumsi berat itu sudah ditanggung. Kemudian di venue acara lebih dari 200 pack snack sudah ditanggung yang bawa dari paguyuban. Kemudian ada juga hidangan segar soto hangat untuk seluruh pengunjung gratis disediakan dari paguyuban. Jadi hal-hal yang tak terduga semacam itu. Beliau itu sebenarnya ketua Forum Paguyuban di kabupaten lain juga. Tetapi khusus Wonogiri, beliau itu putra asli Wonogiri. Sehingga mungkin itu saking senangnya beliau menantikan Wonogiri kok wis suwe orang jedul gitu nggih. 6 tahun tidak pernah tampil. Dan kali ini tampil ternyata kami merasakan dipermudah. Kemarin itu beberapa yang kami tembusi itu nggih alhamdulillah tembus ngaten. Ya mungkin ini nggih rencananya Gusti Allah bahwa ini jalannya kita niat baik ya diberikan kemudahan. Mbak menawi seperti itu. Kami tidak expect Baik. bareng hitung-hitungan jebule ongkone Oke. gede banget. Oke. Baik, terima Iya. kasih ya Bu Yayu. Mohon maaf agak Iya. sensitif mungkin, tapi sebagai studi Iya tiru Mbak Betty kami, nakal. sebagai studi tiru kami, ternyata memang perlu kita menggandeng siapapun yang bisa kita gandeng atau Bu. Dan kan tetap anak itu tetap harus diwadahi. Anak punya bakat, punya Iya, talenta, tetap betul. carane ngoten to Bu. Nggih. Nggih, dan Baik. sebisa mungkin program Bupati yang pendidikan gratis itu benar-benar kita pegang sebagai hal yang utama. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk membebani siswa, membebani orang tua, itu sebisa mungkin jangan sampai. Jadi saya juga tidak pernah menarik dari orang tua untuk ekstra, untuk pembimbingan atau untuk fee apa begitu yang napa niku lomba seni ini tadi. Insya Allah tidak, karena itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Ya, terima kasih. Alhamdulillah banyak dukungan dari berbagai pihak. Nah, dan terima kasih Bu Yayu untuk jawabannya. Monggo masih kami buka kalau ada yang masih ingin bertanya. Tinggalipun sampun nggih. Sudahkah Mbak Ning? Sudah nggih? Sampun Ya, nggak nggih? ada, Mbak. Baik. Oke, baik. Kembali saya Ada satu ke itu, Bu Mbak. Yayu untuk statement, Bu. Monggo, Bu. Untuk napa nggih pemeling buat kami. Semoga bisa meniru SMP 3 Sidoarjo. Monggo, Bu. Closing statement nggih. Nggih, nggih. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak dan mungkin sebagai closing statement dari saya itu sekolah ini jika memang memiliki sebuah program maka kuncinya adalah satu, yaitu kolaborasi warga sekolah itu sendiri. Jika tidak dengan dukungan Bapak Ibu guru yang ada di sini, yang semuanya bisa satu kata dan kompak, tidak mungkin hal-hal besar itu bisa kita capai. Jadi kemarin ke Jakarta itu juga hampir semua Bapak Ibu guru kami ikut mendampingi dan mensupport anak-anak kami. Ya hanya beberapa yang memang ada uzur begitu yang tidak mengikuti, tapi ini sebagai wujud kesungguhan untuk mari kita sukseskan bareng-bareng ini. Nah, seperti itu. Jadi kolaborasi seluruh warga sekolah adalah kunci keberhasilan sebuah program sekolah. Maten Mbak Menawi, Mbak Betty, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan saya. Niki rada lerek-lerek juga. Iya. Karena ada Mbak Flu ketinggalan nggih Oke. nyuwun pangapunten. Dan Bapak Ibu matur suwun sangat telah berkenan hadir dan menyimak
eh, sedikit dari yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Mohon maaf atas segala kurangnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Bu Yayu wabarakatuh. untuk closing statement-nya bahwa kata kunci memang kolaborasi itu adalah yang akan membawa kemajuan dalam bidang apapun, terutama dalam bidang pendidikan. Kolaborasi, kerjasama yang solid itu akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan. Baik, demikian tadi paparan yang sangat luar biasa dari Ibu Rahayu. Semoga pemaparan beliau pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan khususnya, dan ke depan dapat memajukan khususnya pada instansi pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam bersikap. Saya akan menutup pada kesempatan siang hari ini dengan pantun pergi berlibur ke Cikini bersama sahabat naik kereta. Luar biasa ilmu membawa manfaat bagi kita. Libur bersama teman, tak lupa membawa bekal roti. Mohon maaf segala kekurangan, izinkan saya untuk undur diri. Baik, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Oneke selaku host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu semua yang masih setia mengikuti kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Rahayu Wijayanti selaku narasumber yang telah banyak memberikan motivasi, dan semoga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini mendapatkan manfaat yang positif dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam mendidik anak-anak kita lebih baik dan berprestasi. Amin ya Allah. Amin. Ya, terus ada sedikit pantun dari saya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat di hati. Sekian Bapak Ibu. Semoga kegiatan webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam membimbing anak-anak didik kita untuk menjadi semakin berprestasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Mbak Oneke. Terima kasih. Amin. Ini pas absen, ya, Bu. Tapi kebetulan pas di luar hujan deras sekali kelihatannya. Hujan angin. Iya, betul. Suaranya. Kiri tahun terakhir finish doang. Nggih. Makasih nggih Mbak Rahayu, Ibu Rahayu atas ilmunya. Matur suwun Bu Rahayu Wijayanti, sukses selalu Ibu sekolahnya, sukses nggih. Amin, 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 amin ya Allah. Mbak Neng Tias ada sesi foto bersama. Pak Ketua ingin menambah. Tadi mati lampu terlempar sebentar ya. Iya. Ya, di sini hujan sangat deras sekali. Bentar. Ampun kesupen dudul hadirku. Mbak. Monggo bisa diaktifkan kameranya. Monggo Bapak Ibu untuk kameranya bisa layar diaktifkan pertama semuanya. Monggo Ya, ini bisa. layar pertama. Ya. Layar kedua, Ibu. Layar kedua belum ada yang aktif kamera, tapi saya
Sudah loh Mbak aku. Sudah. Mariati. Oke, sudah nampak Bu Aku sudah Mariati. loh. Sama nampak Bu Mariati. Ya, tadi Bu Mariati Mariati hari rasanya ini sudah tidak bertanya. sudah Rasanya kelewatan. mepet. Aku nih. mau Mbak, enggak. Besok lagi ya Bu Banyak Mariati. teman kita suruh tapi nggak mau. Aku udah dapet Sudah soalnya kok. Kak Oneke. Sudah Sampun. Mbak Oneke. Sampun. Matur suwun semuanya. Terima Terima kasih kasih, Assalamualaikum. izin lab. atas partisipasinya.